Kenapa kita terlahir sebagai perempuan? Mari kita mulai dengan pertanyaan di atas. Kenapa kita terlahir sebagai perempuan? Apa misi orang tua kita untuk punya anak perempuan? Apakah kita dilahirkan agar bisa bantu orang tua masak? Apakah kita dilahirkan untuk berkembang biak? Atau kita ini dilahirkan jangan-jangan karena orang tua kita salah gaya waktu bercinta? Anyway, terlepas dari apapun alasannya, satu hal yang masih jadi pertanyaan adalah kenapa kita dilahirkan sebagai perempuan? Back in the day, aku pernah berada di fase membenci diriku sendiri. Benci karena tumbuh sebagai perempuan, dimana perempuan itu menurutku ribet. Apalagi aku dibesarkan di kota kecil yang bisa dibilang mungkin pemikirannya masih sedikit kolot. Sebagai gadis yang tumbuh di kota kecil, aku sering dapat ujangan atau pantangan yang berkaitan dengan perempuan. Contohnya, cewek itu jangan mandi malam karena katanya pamali. Cewek itu kalau duduk harus lipat kaki, jangan ngangkang-ngangkang. Lah, bukannya kita perlu ya untuk ngangkang? Bercanda bunda. Mungkin ribet di sini tuh artinya perempuan ternyata banyak perintilannya. Kita ngelihat waktu kita kecil aja, pas kita belum bisa protes, kita ini cenderung dipakein aksesoris yang begitu banyak. Yang kalau dihitung itu lebih dari satu. Pertama, bando. Kedua, ikat rambut. Terus sepatu jenggel, kalung, jam tangan, tas, kacamata, legging, rok mini, kaos kaki. Semuanya dipakai. Kita sebagai anak kecil belum bisa protes, diem aja. Dan orang-orang yang ngelihat anak kecil didandani itu pasti akan muji, kayak ih cantiknya, lucunya kayak Barbie gitu. Kemudian ketika kita beranjak lebih besar, kita akan menghadapi yang namanya fase menstruasi, di mana ada banyak sekali drama dalam rentang waktu sebulan sekali, dan ini berlangsung berpuluh-puluh tahun. Bayangkan dari umur 11 tahun atau bahkan lebih muda dari itu sampai umur 50 tahun. Berarti kalau dihitung-hitung itu sekitar 39 tahun kita cewek-cewek harus melalui bulan ke bulan ketika menstruasi. Asal teman-teman tahu ya, betapa struggle-nya kita menghadapi rasa mudi, sakit punggung, sakit perut, sampai ke rasa hasrat yang naik sebelum mens itu Masya Allah banget. Dan bodohnya ya, kadang kita ini nggak sadar kalau lagi hasratnya naik, itu sebetulnya siklus yang terulang, tapi kita nggak sadar dan kita uring-uringan sendiri, kayak aduh, aku nggak kuat, mental health gitu. Dan kenapa kita nggak sadar kalau kita ini mau mens, dan kita selalu ngerasa kalau kita ini jadi perempuan gak berguna, paling tersakiti, paling pokoknya. Nah sedihnya lagi nih ya, mending nih kalau di sini teman-teman mungkin udah ada yang punya suami, mungkin kalau lagi hasratnya naik gitu ya, bisa tersalurkan dengan baik juga. Bayangin kita yang belum nikah bunda, masa harus culik suami orang ya kan? Nanti kalau suami bunda aku culik, bisa-bisa bunda marah dong, ya kan? Jadi bayangin betapa struggle dan bingungnya kita harus gimana waktu kita punya rasa yang sarser gitu ya. Dan ini tuh terjadi 1 bulan sekali. Seiring bertumbuh dewasa, dengan melihat perempuan-perempuan di luar sana, mulai bermunculan orang-orang yang membahas tentang perempuan, semacam feminisme dan sebagainya, semakin terbuka juga untuk membahas tentang si perempuan ini. Dimana terjadi perubahan yang signifikan antara perempuan zaman sekarang dan perempuan zaman dulu. Perempuan zaman sekarang dikenal sebagai perempuan modern yang memunculkan istilah baru seperti independent woman, kemudian kesetaraan gender dan sebagainya. Perempuan zaman sekarang juga dinilai lebih punya pemikiran yang lebih maju, mereka lebih punya kesempatan baru, lebih berani untuk bersuara. Kalau dulu mungkin kesempatan bersuaranya kecil, kadang perempuan cuman bisa ngangguk atau cuman sayang gitu kan. Kalau sekarang perempuan lebih ekspresif, misalkan enak sayang, saya suka, kamu pinter deh masaknya. Kalau dulu mungkin malu-malu buat muji masakan suami kayak gitu ya, tapi sekarang mah udah berbeda. Perempuan yang tumbuh di era modern ini tentu banyak pro dan kontranya. Ada yang menilai bahwa perempuan zaman sekarang itu seleranya tinggi-tinggi, tapi value si perempuannya sendiri itu katanya rendah. Mintanya laki-laki yang mapan, punya Lamborghini, tapi si perempuannya masih naik motor Beat. Ada juga yang pro. Mereka punya pendapat bahwa perempuan zaman sekarang itu pemikirannya lebih maju, lebih terbuka, mereka juga pinter-pinter, punya keberanian yang besar, dimana itu keren banget untuk generasi yang akan datang.
balik lagi ke pertanyaan di awal, bahwa aku percaya ketika kita dilahirkan, mau laki-laki atau perempuan, kita bukan lahir tanpa tujuan. Mungkin iya ya, kita gak pernah minta dilahirkan. Aku juga gak pernah minta dilahirkan, gak pernah minta hidup. Dan kadang aku tuh berpikir, kenapa aku harus melewati cobaan dan ujian yang aku tuh sebetulnya gak suka gitu. Tapi kalau lagi bener ya, kalau lagi waras gitu ya, kita berpikirnya kalau kita ini udah dikasih akal untuk berpikir, kita punya hati untuk merasakan empati, dan masa sih kehidupan kita ini diisi dengan menyesali kehidupan dan putus asa aja gitu. Kita mungkin bertanya-tanya kenapa kita lahir di dunia. Aku juga lagi mempertanyakan hal yang sama. Kadang kita bingung ini tuh arahnya kemana ya, ngerasa gak punya tujuan hidup, ngerasa terombang-ambing. Tapi it's okay, kata orang ini tuh hal yang wajar. Nah mungkin untuk saat ini aku juga belum begitu paham kenapa kita terlahir sebagai perempuan. Tapi selagi kita masih bisa makan, kita masih bisa rebahan, masih bisa menggoda jantan, lanjutkan sayang, lanjutkan. Nah mungkin itu aja untuk pembahasan hari ini. Dadah.